Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon izin di siang hari ini saya akan melakukan presentasi melalui pengelolaan kinerja kepala sekolah dengan program sekolah berbasis data dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui karakter. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk membuat sebuah program di satuan pendidikan tentunya itu harus melalui perencanaan, di mana kita melakukan perencanaan itu kita melihat, merefleksi dulu dari kegiatan sebelumnya. Nah, adapun refleksi perencanaan adalah proses evaluasi atau peninjauan kembali terhadap perencanaan yang telah dibuat untuk memahami kelebihan, kekurangan, dan efektivitasnya. Melalui refleksi ini, individu atau tim dapat mengidentifikasi apa yang berjalan sesuai dengan rencana, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya untuk memperbaiki perencanaan tersebut. Baik Bapak dan Ibu, adapun kegiatan dalam program sekolah melalui perencanaan berbasis data itu ada latar belakangnya ya. Jadi perencanaan berbasis data kita harus tahu dulu bahwa itu adalah merupakan bentuk pemanfaatan data pada platform rapat pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya, dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan. Perencanaan berbasis data juga merupakan perencanaan yang menyeluruh, berkesinambungan, dimulai dari mengidentifikasi masalah, mencari akar masalah, dan menentukan berbagai alternatif kegiatan untuk membenahinya. Tentunya perencanaan berbasis data memiliki tujuan, yaitu untuk mengambil keputusan yang tepat guna tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Baik, apa langkah dalam kegiatan perencanaan yang harus kita laksanakan? Ada 3 langkah sederhana dalam proses perencanaan berbasis data. Yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah mencari capaian indikator yang ada dalam rapor pendidikan. Kemudian setelah itu kita merefleksi. Refleksi dilakukan dengan cara mencari akar masalah yang ditemukan pada langkah pertama, yaitu pada langkah identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga adalah benahi. Hasil identifikasi, refleksi, dan benahi dituangkan dalam RKT sekolah. Kegiatan RKT yang membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya dituangkan dalam RKAS. Kemudian kemampuan literasi mengalami capaian kenaikan 12,15%. Kemudian kemampuan numerasi mengalami capaian kenaikan 45-41%. Kemudian karakter memiliki capaian kenaikan adalah 0,11%. Dan iklim keamanan satuan pendidikan mengalami kenaikan dengan capaian kenaikannya adalah 1,04%. Kemudian iklim kebinekaan mengalami kenaikan dengan capaian kenaikannya adalah 11,43%, dan iklim kualitas pembelajaran adalah mengalami kenaikan dengan capaian kenaikannya adalah 4,39%. Dari ke-6 indikator ini semua mengalami capaian kenaikan. Tapi ketika kita melihat dari hasil capaian kenaikan tersebut, ada kenaikan yang paling besar, yaitu tadi di literasi dengan capaiannya di numerasi dengan 45,41%. Kemudian capaian yang paling kecil adalah di karakter dengan capaiannya adalah 0,11%. Nah, jadi dari ke-6 indikator ini kita bisa melihat untuk menentukan suatu program di satuan pendidikan dengan melihat dari hasil rapor pendidikan sebelumnya bahwa yang perlu kita
kita tingkatkan itu yang perlu kita prioritaskan adalah di karakter, ya, di karakter. Mengapa di karakter? Karena yang memiliki tingkat 11%. Nah, kita bisa melihat lebih detail lagi mengapa di karakter hanya 0,11%. Kita lihat di sini kita mengalami kenaikan 0,11% karena dari karakter kreativitas, bernalar kritis, kebinekaan global, kemudian kemandirian ini secara keseluruhan mengalami kenaikan, hanya secara terperinci ada nilai-nilai yang turun. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan, ya. Bapak dan Ibu bisa melihat mengapa merah, karena ini nilainya turun, ya, turun. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya. Nah, ini capaian karakter 0,11%. Nah, tadi penurunannya adalah di kreativitas, kebinekaan global, kemandirian, kemudian bernalar kritis. Supaya kita bisa lebih mengetahui untuk membuat sebuah program dalam indikator karakter, kita bisa membuka satu persatu secara detail, baik kreativitas, kebinekaan global, kemandirian, atau bernalar kritis. Ini contoh salah satu detail kreativitas. Nah, ini, ya, jadi bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Caranya, komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai senang berpikir berbeda, menerapkan ide baru dalam memecahkan masalah dan membuat karya-karya baru. Jadi ini adalah salah satu yang tadi dalam detail yang kita buka. Nanti Bapak dan Ibu bisa membuka secara keseluruhan apa yang harus kita buat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui karakter dengan melihat dalam rapor pendidikan. Ini juga sama, ya, detail global, kebinekaan global. Nah, Bapak dan Ibu, dari hasil indikator tadi karakter dengan berbagai detail, ya, tentunya setelah kita mengetahui, dari kita mengidentifikasi, kita menulis atau kita mencari kira-kira mana yang perlu kita benahi, yang lebih diprioritaskan. Kita sudah merinci, setelah itu kita ambil di prioritas, direfleksi, ya, ambil prioritasnya, kemudian itu dituangkan menjadi salah satu program rencana kegiatan, rencana kerja tahunan. Jadi dalam bentuk RKKT. Jadi kita mengambil program sekolah itu melalui perencanaan berbasis data itu yang tadi, ya. Jadi dengan adanya 3 langkah, ya, 3 langkah, sehingga kita kemas menjadi RKT. Setelah kita mencari akar masalah, kemudian membenahinya, tentunya kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, yang akan kita prioritaskan, tapi tidak berarti mengesampingkan yang lain, itu perlu anggaran-anggaran yang harus kita keluarkan. Nah, dari anggaran-anggaran itu kita harus mencari mana yang lebih penting, kemudian disesuaikan dengan anggaran yang ada di sekolah. Ini adalah kegiatannya, Bapak Ibu. Nah, kemudian jadi refleksinya, ya, dari hasil kegiatan-kegiatan yang tadi, ya, yang 3 langkah. Nah, ini tentunya kita bisa merefleksikan bahwa dalam membuat program sekolah melalui perencanaan berbasis data, ya, dengan karakter, perlu peningkatan dan kompetensi guru, tenaga dan pendidikan, dan kebijakan yang meningkatkan kreativitas belajar peserta didik. Kemudian peningkatan guru, tenaga dan kependidikan dalam mempelajari profil pelajar Pancasila untuk dimensi kreativitas. Ya, mengapa dimensi kreativitas? Karena memang tadi karakter, dilihat karakter, memang kreativitas kita kurang, sehingga nilainya tadi menurun, jadi angkanya merah. Kemudian peningkatan implementasi pembelajaran berbasis proyek penguatan profil
Pancasila, dan juga peningkatan kompetensi guru tenaga pendidik pendidikan dan kebijakan-kebijakan melalui program. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, kalau kita melihat dalam rapor pendidikan, bagaimana caranya supaya kita mencari kegiatan-kegiatan benahinya, ya, itu kita masih bisa melihat dalam rapor pendidikan. Misalnya seperti di sini, ini untuk kreativitas, ya. Jadi kita mencari inspirasi adalah dengan cara mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Jadi tentunya tadi untuk dimensi kreativitas. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin bisa lebih detail lagi, itu Bapak dan Ibu bisa membuka satu persatu, sehingga kita bisa lebih paham lagi bagaimana kita membuat program sekolah melalui perencanaan berbasis data, ya, untuk indikator karakter, ya. Nah, ini juga adalah sama, ya, inspirasinya tentang bernalar kritis. Jadi Bapak dan Ibu nanti kita bisa membuka kembali, ya, satu persatu, kita berembuk kembali bagaimana caranya membuat program dengan perencanaan berbasis data, ya. Kita berkumpul bersama-sama untuk menentukan program-program yang lebih kita jadikan satu acuan, tentunya tidak lepas dari data yang kita dapatkan, sehingga dengan kita mengacu pada rapor pendidikan, kita mengetahui mana saja indikator-indikator mana saja yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita benahi, ya. Silakan barangkali di antara Bapak dan Ibu ada yang merasakan bagaimana manfaat dari pembelajaran melalui PMM. Enggak, silakan. Pak Deris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya alami ketika mempelajari portal, khususnya di menu program di pemerintahan, tentunya itu sebuah kesempatan bagi para guru atau kita semua untuk lebih memperdalam lagi kompetensi yang kita punya. Tentunya itu didasari dari kebutuhan belajar peserta didik. Yang saya alami juga banyak sekali segi positifnya. Kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Barangkali ada yang mau memberikan pendapat? Enggak, silakan Bu Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk dari saya sendiri, manfaat yang bisa dirasakan gitu ya dari adanya platform PMM itu, tentunya di sana kan memang terintegrasi, ya, bukan hanya dengan rekan-rekan guru saja, tetapi dengan pemerintah sebagai yang memang menyediakan aplikasi tersebut, dan juga banyak segala aktivitas yang berhubungan dengan belajar dan mengajar yang memang sudah tersedia di sana. Dan yang paling sangat terasa itu kemudahan mencari inspirasi pembelajaran seperti modul gitu. Terima kasih kepada Bu Daniel. Kita beri. Memang betul, ya, untuk PMM itu buat kita semua sangat banyak sekali, sangat besar sekali manfaatnya. Tidak ada kata-kata yang perlu kita lakukan selain hanya ada kemauan dari diri sendiri. Nah, itu yang lebih sulit, ya. Sebetulnya hal apa saja yang mau kita pelajari, mau seperti apa, mau bagaimana, itu sudah ada. Tinggal kita ada kemauan dalam diri kita. Makanya kita harus belajar dari diri sendiri terlebih dahulu. Baik Bapak dan Ibu, kemudian dari yang tadi kita bicarakan, ini adalah karakter, ya, indikator karakter yang perlu kita tingkatkan. Setelah kita mengetahui, jadi dalam raport pendidikan kita tidak susah lagi, ya, bagaimana caranya atau bagaimana menginput akar-akar
masalah yang dialami oleh kita. Kemudian bagaimana cara membenahinya? Itu sudah bisa kita cari dalam rapor pendidikan. Misalnya di sini di karakter, untuk identifikasinya ya, ini karakter, kemudian label capaiannya ini udah baik, nilainya juga sudah ada. Kemudian ini akar masalahnya ini misalnya tentang karakter. Kemudian subindikator akar masalahnya adalah tentang kreativitas. Tadi kan ada 4 ya. Di antaranya adalah kreativitas. Setelah itu untuk tautan referensi benahinya, di sini ada, tinggal kita mengklik saja ya. Itu mana yang cocok untuk kita benahi dalam tautan tersebut. Nah setelah itu kita anggarkan apakah ini perlu anggaran operasional sekolah atau tidak. Kalau perlu anggaran operasional sekolah, kita bisa langsung menulis ya anggaran-anggaran tersebut, sehingga untuk membuat anggaran ya, rencana kegiatan anggaran sekolah itu kita sudah dituangkan melalui rapor pendidikan. Jadi itu memang untuk rapor pendidikan itu sangat penting sekali, dan ini memang harus kita lakukan untuk membenahi bagaimana kualitas pembelajaran di sekolah kita lebih meningkat lagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari kegiatan-kegiatan yang kita bahas tadi itu bisa untuk menjadikan sebuah program itu kita buat dalam rencana kerja tahunan ya. Ini juga ada tertuang dalam rapor pendidikan ya. Ini identifikasinya apa, kemudian akar masalahnya, kegiatan benahinya, kemudian penjelasan implementasi kegiatannya, kemudian apakah kegiatan membutuhkan biaya. Kalau memang kita membutuhkan, kita tinggal menulis ya. Program sekolah dengan berbasis data itu sudah tertuang dari kegiatan-kegiatan yang tadi dilakukan. Jadi kita tinggal lebih memperdalam lagi, kita berkumpul kembali untuk membenahi dan melaksanakan program yang akan kita lakukan di tahun kemudian. Dan mudah-mudahan kualitas pembelajaran sekarang itu untuk berikutnya itu bisa lebih meningkat lagi. Terima kasih apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.